Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, tentunya pada hari ini senang sekali rasanya saya Roza Holila akan memandu segmen kita pada hari ini, Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Dan tentunya pertama-tama pemirsa yang ada di rumah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita kembali dipertemukan di bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan dan juga penuh keberkahan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama di berbagai aspek kehidupan kita. Semoga kita semua dapat menerima syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Dan tentunya hadirin yang berbahagia, pemirsa yang ada di rumah, kita pada hari ini akan memperbanyak ilmu lagi selama bulan Ramadan ini, tentunya bersama narasumber luar biasa yang sudah kita hadirkan ke studio TVRI Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Ustadz Dr. Ki Haji Nurholis MAG CWC. Halo Ustadz, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Berkat Ustadz ya. Ramadan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya Ustadz kita hari ini tidak sendirian, tidak berdua saja Ustadz. Tetapi kita juga ditemani oleh rombongan MT At-Taqwa Sri Tanjung Ogan Ilir. Selamat sore ibu-ibu. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Masih semangat puasanya? Kita coba tes dulu ya semangatnya ya. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Masya Allah. Tentunya pada hari ini Ustadz sebelum kita membahas tema yang luar biasa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Yang dimana lantunan ayat suci Al-Quran ini akan dibacakan langsung oleh Qori, tentunya oleh Brigpol Muhammad Arif Rafli Sarjana Hukum. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sudah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar dapat mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, pada hari ini kita akan membahas suatu tema yang luar biasa sekali Ustadz ya, yaitu mengenai Ramadan, bulan tarbiyah dan muhasabah menuju insan paripurna. Sebagaimana yang kita ketahui ya Ustadz ya, bahwasanya Ramadan ini bukan hanya bulan di mana kita menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bisa dijadikan momentum untuk kita belajar dan menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya ya Ustadz ya. Dan semoga juga nantinya akan lahir kembali sebagai insan yang paripurna seperti itu. Baik, Ustadz, namun sebelum itu Ustadz, saya ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah terlebih dahulu, pemirsa yang ingin bertanya bersama Ustadz Nurholis, tentunya silakan telepon kami di 0711 311 454 atau boleh langsung ke WhatsApp kami di 0823 1198 1790.
Dan tentunya kita akan menyambung pembahasan kita Ustadz mengenai Ramadan, tarbiyah dan juga muhasabah menuju insan paripurna ya Ustadz ya. Tarbiyah ini artinya suatu bentuk pendidikan Ustadz, seperti itu. Betul. Nah, kalau kita artikan maknanya Ramadan sebagai bulan tarbiyah dari perspektif Islam ini bagaimana Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia dan seluruh yang hadir terkait dengan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Karena memang kita umat Islam, umat Rasulullah ini sangat rindu, bahkan senang ketika usia kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Maka umat Islam hampir seluruhnya berdoa ketika di bulan Rajab, Sya'ban, selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Nah, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, sudah disampaikan. Ada apa dengan bulan suci Ramadan? Kita bersyukur karena bulan suci Ramadan membawa segudang harapan kepada kita. Dan kita harus bisa mengambil bagian ya dari harapan, nilai-nilai yang terkandung dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Termasuk adalah terkait dengan tarbiyah pendidikan. Karena Ramadan seakan-akan datang kepada kita sebagai guru yang sangat santun, yang mengajarkan kepada kita beberapa hal. Karena memang kita belajar tidak mutlak dari manusia saja, ya. Kita bisa belajar dari alam, bahkan kita bisa belajar dari hewan, termasuk kita juga belajar dari bulan suci Ramadan. Karena Ramadan datang mengajarkan kepada kita, di antaranya adalah di bulan suci Ramadan kita diajarkan untuk lebih maksimal dalam beribadah. Ya, lebih maksimal dalam beribadah. Karena memang kita kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, maka kita umat Rasulullah akan berlomba-lomba untuk memperbanyak, memperkaya amal soleh. Baik itu dengan puasa Ramadannya, dengan ibadah sholat tarawih witirnya berjamaah, dan ibadah-ibadah lainnya yang sesungguhnya itu adalah bagian dari tarbiyah pendidikan kepada diri kita sendiri. Jadi bulan suci Ramadan seakan datang sebagai guru yang sangat santun, yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, ini artinya memang sangat penting untuk kita belajar di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Ini pendidikan bulan Ramadan sebagai guru Ustadz. Nah, sebagai guru pendidikan apa nih Ustadz yang kita dapatkan dari bulan Ramadan? Yang pertama, bahwa di bulan suci Ramadan ini juga diturunkan pesan-pesan moral ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang diturunkan pertama kali adalah surah Al-Alaq yang diawali dengan Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya kita sebagai manusia ditarbiyah, dididik untuk menjadi manusia yang pembelajar, yang selalu belajar. Belajar tidak harus di kelas, di bangku kuliah, di majelis taklim, di acara seperti ini. Dimanapun kita berada, kita harus tetap belajar. Menjadi manusia pembelajar. Tapi lebih dari itu sesungguhnya Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi manusia yang bernilai. Tidak cukup menjadi manusia berilmu, manusia yang pandai, tapi kita juga harus menjadi manusia yang bernilai. Setidak-tidaknya kita berakhlak karimah, mencontoh suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi manusia yang bernilai itu jauh lebih penting dari sekedar menjadi orang berilmu, orang bertitel misalnya. Apa artinya kalau tidak memberikan manfaat kepada manusia yang lain? Masya Allah, artinya bernilai ini lebih tinggi ya nilainya dibandingkan berilmu ya Ustadz ya? Betul. Masya Allah, ini nilai-nilai apa saja nih Ustadz yang harus kita pelajari selama bulan Ramadan? Iya. Jadi dalam bulan suci Ramadan kita tadi betul, kata Ibu tadi bukan sekedar menahan lapar dan haus. Betul. Karena semua orang bisa jadi mampu menahan lapar dan haus, ya, untuk tidak memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut kerongkongan kita. Tapi lebih dari itu, kita dianjurkan selama berpuasa
kurang lebih 13 sampai 14 jam ya, kita dianjurkan, kita dituntun untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan nilai pahala ibadah puasa itu sendiri. Kalau membatalkan puasa mungkin semua orang bisa, tapi terkadang itu yang justru yang lebih berat adalah kita harus menjaga diri kita agar ya nilai pahala puasa kita tidak dihapus atau terhapuskan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Ustadz, kenapa nih tapi ya harus di bulan Ramadan, Ustadz? Kenapa tidak di bulan lain? Apa nih keutamaan dari bulan Ramadan ini sehingga kita di bulan ini harus banyak belajar, Ustadz? Ya, sesungguhnya kalau ditamsilkan sebenarnya kita ini di bulan suci Ramadan ini sedang dikuatkan iman kita, ya kan? Kalau baterai itu sedang dicas kembali supaya gitu. Kuat, supaya iman kita bercahaya, ya, memunculkan nur, ya. Bulan Syawal sampai Ramadan berikutnya. Jadi Ramadan ini kita harus lebih banyak, harus lebih memperkaya, ya, dengan ibadah-ibadah, baik itu ibadah sosial, bersedekah. Bukankah ketika Ramadan kita menahan lapar dan haus juga sebuah pembelajaran. Ternyata kita hanya menahan lapar dan haus hanya hitungan 13-14 jam. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin kurang mampu, tidak mampu, fuqara wal masakin. Dia bukan 13-14 jam, mungkin sampai 2-3 hari tidak makan. Maka kita mengambil pelajaran, ya, bagaimana kesalehan sosial lebih tumbuh subur di bulan suci Ramadan, yang nanti setelah Ramadan, pasca Ramadan, kita juga akan mengeluarkan ibadah zakat fitrah, bersedekah dan seterusnya. Itu kalau bisa diperkuat dari bulan suci Ramadan. Makanya ditarbiyah agar kita menjadi orang-orang yang militan dalam beribadah, yang militan dalam termasuk ibadah sosial dan lain sebagainya. Masya Allah. Ustadz, ini tadi artinya kita selama bulan Ramadan harus banyak belajar, menahan, bukan hanya menahan nafsu, makan dan dahaga saja Ustadz ya. Tetapi kalau misalkan setelah bulan Ramadan ya Ustadz, nilai apa nih yang paling penting harus dimiliki oleh seorang muslim? Iya. Kepada umat Rasulullah, kaum muslimin dan muslimat, tentu ada kesinambungan pasca Ramadan. Dari amaliyah yang sudah dilaksanakan, dikerjakan di bulan suci Ramadan, itu bisa berlanjut sampai bulan-bulan berikutnya. Makanya harus diperkuat keimanan kita, amal soleh kita, sehingga ketika setelah Ramadan kita bisa menyambung. Artinya meneruskan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Ya, karena tidak muluk-muluk, tidak harus kita memaksakan diri, tapi kita setidak-tidaknya memaksimalkan diri. Karena apa? Karena ketika kita sudah terbiasa melakukan perbuatan baik dan kita lanjutkan walaupun sekecil apapun, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahabbul a'mali, ya, ahabbul a'mali indallahi dawamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dawamuha, keberlangsungan, kontinuitasnya. Wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Nah, itu yang diajarkan dalam bulan suci Ramadan, berkesinambungan pasca Ramadan. Berkelanjutan ya Ustadz ya. Bagaimana nih Ustadz kalau misalkan banyak yang puasanya full ya Ustadz ya, belajar juga nih, tapi ternyata setelah bulan puasa malah kembali ke awal nih misalnya sifat-sifat buruknya Ustadz. Iya, bisa jadi karena Ramadannya belum sampai ke dalam hati, belum merasuk ke dalam hati yang paling dalam. Tadi Ramadannya baru sebatas bahasa kita maaf ya, baru batas make up-nya saja, lipstiknya saja gitu ya. Tapi bagaimana Ramadan itu benar-benar mengajarkan kita zahir wa batin. Jadi puasa itu jisman wa ruhan. Jadi badan kita ikut puasa, ruh kita juga ikut puasa, itu yang luar biasa. Sehingga nanti ketika pasca Ramadan bisa dilanjutkan setahap demi setahap, tidak terputus. Ya, itulah yang diharapkan, ada kesinambungan, ya, keberlangsungan ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini bisa membuat yang bersangkutan, yang berpuasa tadi perubahan. Ada perubahan. Ya, perubahan apa? Perubahan dari sisi kesungguhan, semangat tadi. Karena kita berbuat kebaikan itu kan bukan karena ada kesempatan,
bukan karena faktor kita sehat, kesehatan, tapi ada kemauan, itu yang paling mahal. Betul. Sehat, sempat, kalau tidak ada kemauan juga tidak akan terlaksana. Jadi sebenarnya di Ramadan ini kita ditarbiyah untuk menjadikan Ramadan sebagai momen yang luar biasa, kesempatan yang mahal, ya. Kemudian juga kemauan yang ada pada diri kita. Masya Allah. Salah satunya mungkin Ustadz ya, di bulan Ramadan ini momentum untuk kita menahan amarah Ustadz, emosi. Betul, Tapi iya. mungkin sebagian orang susah Ustadz untuk menahan emosi. Gimana nih caranya Ustadz? Ya, ini pembelajaran di bulan suci Ramadan. Kita kan ketika sedang melaksanakan ibadah puasa dari sahur sampai berbuka, yang saya sampaikan tadi kurang lebih 14 jam, kita harus bisa mawas diri. Ya, jadi ketika kita pernah belajar di sekolah, di bangku kuliah, mungkin kita diawasi oleh guru, oleh dosen, oleh tenaga pendidik. Tapi di Ramadan kita bisa mengawasi diri sendiri. Itu yang hebatnya bulan suci Ramadan. Ngapa? Buktinya kita ketika saat-saat kita sendiri di ruang tertutup, kita tidak mau minum makanan yang ada di depan kita. Padahal itu halal. Tapi kita tahu bahwa ajaran puasa tidak boleh makan dan minum setidak-tidaknya kecuali nanti pada saat waktunya sampai berbuka. Kan begitu. Jadi sudah diajarkan mawas diri. Jadi pengawasan yang melekat, yang luar biasa itu ada di bulan suci Ramadan. Karena itu kita belajar bagaimana kedekatan kita seorang hamba yang sedang berpuasa dengan Allah sebagai Tuhannya. Oke, Masya Allah. Kalau misalkan kita dihadapkan sesuatu yang tidak kita sukai, Iya. Ustadz, terus bergejolak lah emosi ini Ustadz ya. Iya. Bagaimana nih step-stepnya Ustadz agar kita Iya. agar lebih sabar gitu? Iya, jadi kita Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya ketika kita menghadapi orang yang marah atau kita mungkin terpancing untuk marah atau melakukan perbuatan yang tidak disukai, diridhoi oleh Allah, maka katakan, kata Rasulullah, qul inni shaimun. Katakan aku sedang berpuasa. Masya Allah. Jadi puasa itu menjadi ibadah yang menjadi tameng, ya, yang menjadi tameng, yang menjadi penjaga diri kita. Katakan saya sedang berpuasa. Kalau kita mengatakan saya sedang berpuasa, setidak-tidaknya orang yang bersama kita akan paham, oh sedang berpuasa. Bisa dipahami, dimaklumi. Artinya bisa membawa diri, kan begitu. Betul. Jadi ternyata Rasulullah menyampaikan pesan, mengajarkan kepada para sahabatnya, qul inni shaim. Katakan aku sedang berpuasa. Puasa itulah yang menjaga kita untuk tidak amarah, ya, tidak mungkin melakukan perbuatan yang tadi bisa membatalkan nilai puasa itu sendiri. Jadi ternyata katakan saja saya sedang puasa, itu menjadi sebuah jawaban yang Masya Allah, Ya, ini luar artinya juga biasa. sebagai perisai juga Ya, ya Ustadz ya, perisai, agar kita betul. tidak tersulut emosinya Nah, seperti itu. betul. Masya Allah, ini kalau ngomongin tentang mawas diri Ustadz, ada korelasinya tentang muhasabah ya Ustadz Ya, ya. betul. Kalau di dalam agama Islam konsep muhasabah itu seperti apa Ustadz? Ya, muhasabah ya. Muhasabah itu artinya kita selalu mawas diri, selalu introspeksi diri, merenung. Sesungguhnya ketika kita telah diciptakan, dulunya dari mana, sekarang untuk apa, nanti mau kemana, kan begitu. Setidaknya kita belajar dari proses kehidupan ini, kita akan belajar mengenal diri sendiri. Itu jauh lebih penting, bernilai. Karena kalau kita mengenal diri sendiri dengan baik, yakinlah kita akan mengenal Tuhan kita juga dengan baik. Kalau kita mengenal diri kita, pasti kita akan mengenal Allah sebagai Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang bisa mengenal dirinya sendiri, pasti ia akan mengenal Allah sebagai Tuhannya. Wa man arafa rabbahu haramallahu jasadahu 'alan nari. Siapa yang mengenal Tuhannya dengan baik, dengan benar, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Masya Allah. Jadi gitu ya, muhasabah. Untuk muhasabahnya sendiri, kalau kita ingin melakukan di rumah Ustadz ya, ini Iya. bagaimana Ustadz caranya Ustadz? Iya, tentu kita menggunakan waktu dengan tidak sia-sia. Apa yang bisa kita kerjakan? Apakah kita mengurus urusan rumah tangga, tugas-tugas keseharian, itu juga bernilai ibadah. Karena ibadah tidak semata harus duduk di masjid, ya kan, bersimpu di surau, musola, ya kan,
termasuk majelis taklim seperti ini, termasuk ibadah juga kita melaksanakan tugas-tugas rumah tangga keseharian. Bukankah pagi hari kita sudah membuka jendela, itu bagian dari nilai ibadah. Ada sirkulasi udara yang keluar masuk dengan kita membuka jendela. Itu juga bernilai ibadah. Jadi ibadah keluarga dan sebagainya yang tidak ternilai sesungguhnya yang begitu hebat, yang terkadang kita tidak sadar yang kita lakukan itu adalah ternyata bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga menggunakan waktu-waktu yang baik, apalagi di bulan suci Ramadan, itu banyak-banyak membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akrab dengan Al-Qur'an, ya kan? Karena salah satu kelompok orang dari 4 orang yang dirindukan oleh Allah dengan surga adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka Ramadan adalah bulan Al-Quran di mana kita berlomba-lomba ya untuk memperbanyak akrab membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafidhil lisan, orang yang rajin menjaga lisan. Lisan tidak semata yang keluar dari mulut, juga dari jari jemari, atas kelentikan jari jemari kita dalam menggunakan alat media. Harus dijaga itu selama Ramadan gitu. Oke, ini artinya berkomentar juga harus harus dilihat-lihat dan dijaga Ustadz ya. Harus dikontrol gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, berarti artinya setiap yang kita lakukan itu juga bisa bernilai ibadah Ustadz ya, tergantung niatnya ya Ustadz ya. Oke, nah untuk di bulan suci Ramadan salah satunya adalah membaca Al-Quran Ustadz. Iya, betul. Ini seberapa besar nih nilainya di mata Tuhan Ustadz ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Masya Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam petikan ayatnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan suci Ramadan inilah telah diturunkan Al-Qur'an. Maka kita diperintahkan, seperti yang sampaikan di awal tadi, bahwa ayat pertama kita diperintahkan Iqra. Iqra makna pertama adalah kita diperintahkan membaca ayat-ayat qauliyah. Itulah Al-Qur'an, ayat-ayat yang terucap. Ya kan? Dari awal sampai akhir minimal kita khotam dengan tadarus dengan sendiri dan sebagainya minimal. Selain baca Al-Quran juga mungkin ada kajian-kajian tematik dan sebagainya, ya kan? Kita mendengar pengajian-pengajian dari para guru, para penceramah dan sebagainya. Juga ternyata di bulan suci Ramadan kita juga diperintahkan untuk membaca ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat penciptaan alam semesta yang lebih luas penjabarannya, ya. Sementara kata kuncinya adalah di ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dari Al-Quran sebagai kata kunci, sebagai kuncinya untuk membuka ayat-ayat kauniyah yang lebih luas lagi. Itulah kita diperintahkan di bulan suci Ramadan akrab dengan Al-Quran sebagai kunci untuk membaca perihal kehidupan termasuk alam semesta ini. Masya Allah, sebagai kunci Ustadz nah, ya. ada di Al-Quran kuncinya. Gitu. Ada di Al-Quran kuncinya. Artinya kita harus rajin-rajin membaca ya ibu-ibu ya begitu. Selama bulan puasa. Kalau diimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari Ustadz, mengenai tentang membaca Al-Quran ini bagaimana Ustadz ayat-ayatnya untuk diimplementasikan? Iya, ketika kita membaca Al-Quran, yang kita baca di surah apa, ayat apa, mungkin kita bisa membaca terjemahnya, memahami pesan-pesan moral yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Tentu apa yang sudah kita pahami setelah kita membaca sedapat mungkin dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun tidak semuanya, minimal sebagian. Karena tentu kita kan tidak mampu untuk mengamalkan secara keseluruhan. Sehingga ada istilah mala yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau tidak bisa dicapai secara keseluruhan, jangan ditinggal semuanya. Sebagian pun bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, ternyata Al-Quran mengajarkan kepada kita semua aspek kehidupan. Baik urusan duniawiyah, ukhrawiyah, ya kan? Itu semuanya lengkap ada dalam Al-Quran. Masya Allah, gitu ya. Ustadz. Kita harus jeda terlebih dahulu, Ustadz. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Hikmah Ramadan. Tetaplah bersama kami.
Hikmah Ramadan, sucikan hati. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan dan tentunya kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama Ustadz Nurholis. Tadi sudah disebutkan ya Ustadz ya bahwasanya kita penting sekali untuk belajar karena di bulan ini adalah momentum agar kita lahir kembali menjadi orang yang lebih penyabar seperti itu Ustadz ya, yang berilmu juga, Masya Allah. Nah Ustadz, tetapi kita juga kita juga meniru apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad seperti itu Ustadz ya. Nah ini di bulan suci Ramadan momentum yang terbaik untuk kita mengamalkan perbuatan-perbuatan baik. Nah untuk tauladan Nabi Muhammad sendiri nilai-nilai apa saja nih Ustadz yang perlu kita terapkan ke dalam keseharian kita Ustadz? Ya, baik. Terkait dengan ketauladanan Rasulullah dalam bulan suci Ramadan, di antaranya adalah bahwa kita bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, maka kita dituntun, kita diajak untuk hidup lebih sederhana. Ya, karena Rasulullah ketika bulan suci Ramadan, ketika berbuka puasa itu tidak menyantap, tidak minum makanan semua yang diinginkan. Tapi minum makanan, menyantap hidangan yang dibutuhkan. Kita ini kan kalau bulan puasa kadang harapannya lebih ekonomis. Ya, maaf dalam urusan rumah tangga ternyata Ramadan lebih banyak ya. Membeludak ya Ustadz Membeludak ya. Anggarannya lebih besar. lebih besar. Padahal Ramadan mengajarkan kita hidup ekonomis sederhana. Ya, sudah makannya 2 kali, sahur dan berbuka puasa. Ternyata ketika berbuka juga kita bahasa kita dengan makanan yang sederhana. Bukan berarti tidak boleh kita makanan yang enak dan sebagainya. Sesuai dengan kemampuan kita, tapi dengan tidak berlaku mubazir. Ya kan? Lebih baik kita berbagi kepada orang-orang lain. Karena salah satu 4 golongan yang dirindukan oleh surga tadi adalah mut'imud ja'i, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Termasuk orang yang beri makan kepada orang yang berpuasa. Ini juga dianjurkan berbagi. Ya, ketika keluarga Sayyidina Ali menjelang berbuka puasa, itu duduk di meja makan yang sederhana. Ada sepotong roti, ada beberapa biji buah kurma, ada air zam-zam. Istilah Palembang dakati. Makanan Palembang dakati apa? Model ya. Dakati laksan. Adanya makanan kurma beberapa biji, kemudian ada air zam-zam dan ada sepotong roti di atas piring masing-masing, dalam piring masing-masing. Itu ada Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain. Kesederhanaan yang terbangun dalam sebuah keluarga yang tidak dalam tanda petik tidak kaya dalam sejarah ya. Tapi dia bisa berbagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ternyata ketika menjelang adzan dikumandangkan, itu rumahnya diketuk sama orang pertama. Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari 4 orang tadi menjelang adzan sudah disiapkan hidangan yang sederhana, maka seorang ayah sebagai pemimpin rumah tangga, ia segera bangun dari tempat duduknya, beranjak dari kursinya, dan ia buka pintu. Siapa? Saya adalah seorang miskin yang hampir 2 malam belum makan dan minum. Adakah makanan yang kau punya, wahai Sayyidina Ali? Ada. Langsung diambil tanpa berpikir. Padahal itu jatah dia untuk berbuka sore itu, malam itu. Dikasihkan. Ditataplah. Orang tadi berjalan sampai kejauhan, baru ditutup pintunya. Itu etika dalam melepas tamu. Ini tamu belum turun dari tangga sudah ditutup, ceder. Tersinggung orang, tersinggung ya. Kira-kira begitu. Ini adab dalam melepas tamu, walaupun tidak diundang. Menjelang detik-detik azan dikumandangkan, diketok lagi. Siapa kamu? Saya adalah anak yatim. Tadi orang miskin, saya anak yatim, anak kecil lagi. Akhirnya, adakah makanan wahai Bunda Fatimah? Saya hampir 2 malam belum makan dan minum. Akhirnya dikasih
jatah Siti Fatimah. Tanpa berpikir, cukup enggak Mak Mano ini Jung Plembang. Cukup enggak? Akhirnya dikasihkan. Ditatap anak kecil sampai jauh baru ditutup. Duduk lagi. Detik-detik azan mau dikumandangkan, diketok lagi. Ketoknya agak keras lagi. Tuk, 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang ngetok adalah seorang asiron, mantan tawanan yang baru keluar. Adakah makanan wahai cucu Rasulullah Hasan? Oh ada makanan. Ambil punya Hasan, diberikan kembali. Dari 4 piring kecil tinggal satu piring di depan Husain. Menjelang azan dikumandangkan, ditunggulah Husain melihat ke pintu berkali-kali ngelirik. Kalau ada orang mengetuk yang keempat. Azan dikumandangkan, tidak ada yang mengetuk lagi. Husain menangis. Husain, mengapa engkau menangis? Itu adalah rezeki kita. Tidak ada orang yang mengetuk pintu lagi, ayah. Tidak ada yang mengetuk pintu lagi, bunda. Itu kesalahan sosial yang terbangun di bulan suci Ramadan. Maka ketika azan dikumandangkan, tinggal satu piring, Husain berkeliling. Inilah rezeki dari Allah untuk satu keluarga. Kalau kita kan ada orang minta, dakati. Dakati itulah. Padahal ada bahasa kita kan, nah, kira-kira seperti itu. Masya Allah ya Ustadz ya. Ini kadang juga kita mungkin masih banyak yang ragu-ragu seperti itu Ustadz. Iya. Apakah mau mendahului orang rumah seperti itu ya Ustadz ya? Atau berbagi ini gimana Iya. nih Ustadz yang masih ragu-ragu ini? Iya. Ya, sebenarnya kita harus lebih mengutamakan membagi tersebut atau kecukupan yang ada di rumah Ustadz? Iya, tentu kita dengan keadaan kita yang berbeda tidak sama, tentu kita bisa menimbang, memilah mana untuk kebutuhan keluarga cukup, baru untuk dibagikan kepada orang lain lebih membutuhkan. Itu juga nilainya jauh lebih berharga dan bernilai gitu ya. Baik. Ustadz, ini sepertinya Iya. ibu-ibu ini sudah tidak sabar nih Ustadz ingin bertanya. Ini Silakan ibu-ibu. Kami ya. persilakan ibu, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nonsi, asal dari pengajian Masjid At-Taqwa, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana kiat-kiat supaya bulan Ramadan itu dapat menjadikan insan paripurna? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustadz caranya di bulan Ramadan ini bisa menghasilkan insan yang paripurna Ustadz? Iya. Ibu Nonsi, ya terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi terkait bagaimana kiat yang kita lakukan agar ibadah di bulan suci Ramadan ini dapat mengantarkan kita menjadi insan yang paripurna. Karena dalam Al-Quran, ya, tujuan utama dari ibadah puasa ini adalah pada akhirnya kita dihantarkan menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Proses untuk menjadi orang-orang bertakwa itu membutuhkan semacam usaha ikhtiar maksimal, sehingga kita nanti pada akhirnya benar-benar meraih tiket tattaqun, orang-orang bertakwa. Maka kita kerjakan puasa mengikuti sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakan ibadah sahur dan juga buka tepat pada waktunya, misalnya sahur lebih sunnah diakhirkan misalnya, supaya fisik kita tetap fresh, kuat. Ketika berbuka maka disegerakan, itu sunnah Rasulullah. Jangan terbalik, sahur diawalkan jam 1, bukanya malah diakhirkan, itu tidak baik. Karena diantaranya itu. Kemudian selama puasa itu pula kita selain tadi puasa menjadi perisai penjaga diri kita isi waktu-waktu Ramadan itu dengan hal-hal yang bernilai amal saleh, ya kan? Ya. Kalau selama ini mungkin mulutnya cantik, jari jemarinya cantik, ya kan? Kita alihkan, ya kan? Hal-hal yang mungkin selama ini ada muatan negatifnya, kita menjadi bermuatan
positif. Ya mulutnya yang cantik ini kan kalau bisa cantik karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya kan? Mengurangi omongan-omongan yang buat orang terusik, tersinggung. Jaga hafidil lisan, salah satu kelompok orang yang dirindukan oleh surga. Di bulan suci Ramadan inilah kita harus menjaga diri kita dengan ibadah puasa, merasa pengawasan Allah itu begitu dekat, lebih dekat dari hari-hari biasanya. Kira-kira seperti itu. Masya Bukankah Allah lebih dekat dari kita, dari urat nadi yang ada di kerongkongan kita? Kira seperti itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada setiap manusia dari urat kerongkongan yang ada di lehernya. Begitu dekat Allah dengan kita. Ramadan merasakan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul ibadah puasa kita akan menjadi ibadah yang bernilai. Masya Bu Nunsi ya, luar biasa pertanyaannya. Mantap sekali Ustadz ya. Namun Ustadz, Iya. kalau menurut pandangan Islam, insan yang paripurna itu yang seperti apa Ustadz? Ya, kalau dalam bahasa agama insan kamil, insan yang sempurna. Kita adalah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Wa nafsin wa masawaha. Demi jiwa yang telah disempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan, menitipkan kepada setiap kita, pada setiap jiwa adalah kekuatan fujur yang mengarah kepada negatif. Tapi juga Allah menitipkan kepada kita ilham takwa yang mengajak kita kepada kekuatan yang positif. Maka ada dua kekuatan itu. Maka di Ramadan ilham takwalah yang seharusnya menuntun kita. Yang pada akhirnya kita akan diantarkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Insan paripurna. Insan Kira paripurna. begitu. Artinya pada akhirnya kita dituntun menjadi orang yang bertakwa Ustadz Ya, ya. betul, intinya itu, goalnya begitu. Goalsnya seperti itu. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya tadi sudah sebelah sini, ibu-ibu yang sebelah sini silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasna. Pengajian dari Masjid At-Taqwa Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana tentang konsep insan paripurna dalam Islam? Dan bagaimana prakteknya di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah Ustadz jelaskan bahwasanya insan paripurna ini goalsnya menjadi orang yang bertakwa Ustadz ya. Iya. Namun pertanyaan tadi luar biasa sekali, ini prakteknya seperti apa Iya. Ustadz di kehidupan sehari-hari? Ya, baik, Ibu Tasna dari Majelis Ta'lim At-Taqwa Seri Tanjung dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia, terkait dengan konsep insan paripurna. Sungguhnya kita ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah juga yang memberikan rambu-rambu, yang memberikan tuntunan. Tuntunan rambu-rambu, aturan itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita betul ketika sudah membaca Al-Quran, yang kita pahami kita amalkan. Itulah yang akan menjadi tuntunan kita untuk menjadi insan yang paripurna. Sebagai contoh bahwa pengertian takwa itu macam-macam, tapi secara umum adalah kita mampu melaksanakan semua yang diperintahkan dan mampu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah asyukru bil qalil. Kita bersyukur dengan pemberian Allah walaupun masih sedikit. Kita kan orang pengennya banyak. Kalau diberi pengennya banyak, ya kan? Tapi dengan yang ada, yang sedikit dan itu dianggap cukup, maka kita harus bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ya kita untuk menuju insan paripurna. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah dulu ketika kita dilahirkan tidak bawa apa-apa? Sekarang punya seragam, alhamdulillah. Nanti ketika mati juga seragamnya sama, alhamdulillah. Yang penting husnul khatimah. Amal solehnya lebih dari cukup. Kalau usia kita 60 tahun, kira-kira amal solehnya lebih dari 60 kilo. Ini contoh saja, perbandingan yang sederhana. Artinya kalau kita bawa beras
3 kampil yang 20 kilo, berat tidak sendirian? Berat. Tanpa becak, tanpa motor dan sebagainya, berat tidak? Kira-kira amal soleh kita lebih berat dari usia yang Allah berikan. Kira-kira seperti itu. Insya Allah. Jadi konsep itu sebenarnya kita dituntun untuk bersyukur, kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian, baik urusannya hablum minallah ataupun hablum minan nas. Itu aja, sederhana sebenarnya, ya kan? Ketika kita memberikan manfaat kepada diri sendiri, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk orang lain, baik skala mikro ataupun makro, atau justru manfaat itu dirasakan oleh makhluk lainnya, ya. Hewan yang ada di sekitar kita merasa nyaman. Betul. Ya kan, kucing betah di rumah kita karena kita selalu memberi makanan, kan begitu. Itu kan namanya berbagi dan bermanfaat kepada seluruh makhluk Allah. Itulah mungkin gambaran bagaimana untuk menjadi insan yang paripurna. Masya Allah, semoga terjawab Ibu ya. Iya. Itu tadi Ustadz juga bilang bahwasanya insan paripurna ini kita sebagai manusia yang sudah diciptakan sempurna juga ya Ustadz ya, seperti betul. itu. Tapi ada juga mungkin Ustadz kita nih yang merasa dosanya sudah banyak seperti itu Ustadz ya. Iya. Gimana nih kalau dosa sudah banyak, apakah kita bisa menjadi insan paripurna juga Ustadz? Iya. Allah itu kan dalam Asmaul Husna, nama-nama yang baiknya itu yang sangat mulia. Itu ada Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ra'uf, santun, Ghafur, memberi ampunan, maha memberi ampun. Tidak ada dosa yang pernah diberbuat oleh hambanya, ketika hambanya itu mau bertaubat, taubatan nasuha, pasti Allah ampuni. Walaupun dosanya setinggi langit, seluas ya samudra yang tak terbatas, ketika ia bertaubat kepada Allah pasti akan diampuni. Kecuali doa syirik, dosa syirik kalau dia tidak bertobat itu yang agak berat, karena sudah menyinggung urusan dengan Allah sebagai itu Tuhan. Tapi dosa apapun yang kita perbuat, ketika kita taubatan nasuha, taubat kembali kepada Allah, banyak istighfar dan tidak mau melakukan mengulang lagi, yakinlah pasti akan diampuni. Karena yang namanya orang yang baik tidak mesti lahir dari keluarga baik dan sebagainya, ya kan? Ternyata mutiara juga terkadang ada, ya, di tengah-tengah lembah yang mungkin tidak bersih, kotor, ya kan? Di tengah lumpur ternyata ada mutiara yang muncul, kan begitu. Jadi yang namanya orang, siapapun yang pernah berbuat salah dosa, ketika kembali kepada Allah juga bisa menjadi insan paripurna. Masya Allah, ini artinya maha baik Allah ya Maha Ustadz baik ya. Allah. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah nanti akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah SWT. Dan Ustadz, kita harus jeda terlebih dahulu. Baik, Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tentunya kami akan kembali dalam Hikmah Ramadan. Kita masih semangat ya ibu-ibu ya. Coba kita sekali lagi Hikmah Ramadan, sucikan hati. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali. Spesial Ramadan 1447 Hijriah, TVRI Sumatera Selatan menghadirkan syiar Islam yang menyejukkan hati dan memperkuat iman. Langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang. Saksikan ceramah ba'da subuh, ceramah ba'da zuhur, dan ceramah menjelang berbuka puasa. Setiap hari selama bulan suci Ramadan, hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Masya Allah, masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan pemirsa. Dan tentunya kita masih akan melanjutkan pembahasan kita. Dan ini ibu-ibu juga masih ada banyak pertanyaan yang ditanyakan bersama Ustadz ya ibu-ibu ya. Baik, kami persilakan mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari Majelis Taklim At-Taqwa, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Komering Ilir, OI.
Organ ilir. Izin bertanya Ustaz, hal-hal apa saja yang membuat ibadah puasa kita sia-sia? Oke, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Assalamualaikum Nur Hasan, ini warahmatullahi pertanyaannya luar biasa sekali Ustadz ya. Ini mungkin relate nih dengan semua umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Apa saja nih Ustadz yang bisa menggugurkan atau sia-sia nih kita berpuasa selama 1 bulan Ramadan? Baik, terima kasih Ibu Nur Hasanah, Majelis Ta'lim At-Taqwa Seri Tanjung, dan seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia. Jadi dalam melaksanakan ibadah puasa, kita diperintahkan, saya sampaikan di awal tadi, bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, atau yang membatalkan puasa itu sendiri, tapi justru kita harus bisa menjaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak nilai pahala itu sendiri. Ini memang lebih berat, ya, untuk tidak tadi ghibah, membicarakan orang lain. Ghibah itu kita membicarakan aib, keburukan orang lain. Kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak. Bahkan ada yang berpendapat kebaikan orang lain pun tidak boleh dibicarakan kalau tidak perlu. Karena itu juga menjadi sebagian dari ghibah, walaupun sebenarnya itu kebaikan. Apalagi yang tidak baik. Nah, itu yang bisa melunturkan, bahkan menghapus nilai pahala kita, sia-sia puasa kita, kata Bu Nur Hasanah. Apa? Ghibah, ya, cantik mulutnya ngomongin orang lain, ya. Mulut kita ini kan pendek. Kalau diukur paling sekitar 7 cm, 8 cm, 6 cm, beda-beda dikit lah dengan saya. Tapi kalau ngomongin orang lain dari sini sampai ke Oki sana, Sri Tanjung, belum selesai. Nanti kita sambung lagi. Ghibah enggak boleh. Berbohong. Berbohong, ya, itu juga tidak diperbolehkan selama kita berpuasa. Ya, namimah, ya, kita ngadu domba, ya kan, ngomong di depan orang ini baik, tapi di depan yang lainnya tidak baik atau buruk, menjelek-jelekan. Kita ngadu domba, ya kan, provokator. Kalau provokator dalam kebaikan boleh, ya kan. Ayo kita bareng-bareng, ya, rame-rame bersedekah. Aku sedekah air kopi, aku sedekah air teh, aku sedekah macam-macam lah makanan ringan untuk berbuka puasa, itu kan artinya baik itu, mengajak orang untuk berbuat baik. Artinya kita bisa menjaga diri kita. Lebih jauh dari itu adalah menjaga hati sebenarnya selama puasa. Yang tidak terlihat kan hati. Betul. Ya kan? Kadang kita suudzon, ya, kadang kita dari hati kita tidak bersih. Makanya di antara ya awal puasa yang menjadi rukun puasa adalah ada niat. Ya, semua amal soleh itu tergantung dengan niat. Kalau niat kita puasa lillahi ta'ala, maka puasa kita akan selesai membawa amal soleh, amal kebaikan, nilai pahala. Kan begitu dengan niat yang ikhlas. Ikhlasun niyah. Dengan ketulusan kita beribadah di bulan suci Ramadan. Kan kita nawaitu soma khodin an adai syahri Ramadan hadis lillahi ta'ala. Niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu ya, menjaga panca indera kita, hati kita dari perbuatan-perbuatan yang ya bahasa kita sifat-sifat negatif tadi kita tinggalkan, kita singkirkan, ya kan? Yang kita munculkan adalah sifat-sifat yang positif, perilaku yang positif dan bermanfaat. Karena kita manusia ini kan sebenarnya sebenarnya lebih condong kepada ilham fujur yang saya sampaikan di surah Asy-Syams tadi. Kita ini baik, soleh-soleha karena tercover dengan ilham takwanya. Sekali-kali takwanya itu bocor, maka akan muncullah kejelekan fujur kita. Itulah manusia. Maka puasa menjadi tameng untuk memperkuat ilham takwa tadi supaya tidak bocor. Kira begitu ya?
Terima kasih Ibu. Masya Allah, semoga menjawab Ibu Nur Hasanah. Dan semoga nanti setelah ini kalau kita lagi beli bukoan ya ibu-ibu ya, jangan bergunjing dulu ya Ustadz ya. Iya. Jangan bergibah. Ya, Oke. kira begitu. Salah satu tadi Ustadz juga sempat bilang ya bahwasanya hati juga sulit ini untuk dikontrol ya Iya. Ustadz selama bulan Ramadan, dan salah satunya adalah ria. Nah Iya. tapi kalau di zaman sekarang Ustadz banyak nih yang buat konten berbagi, berzakat, seperti Iya, itu. betul. Ustadz, nah ini apakah termasuk ria atau bagaimana Ustadz? Ya tadi memang tipis sekali, tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk memotivasi, mengajak orang lain, boleh-boleh saja. Tapi kalau niatnya untuk riya, sum'ah, sudah lain. Kan begitu. Jadi tergantung niatnya. Memang tipis sekali antara ikhlas dengan riya itu memang tipis sekali. Tergantung niatnya. Aku menyampaikan ini, melakukan ini karena untuk mengajak orang lain. Supaya orang lain mengikuti apa yang saya lakukan. Itu juga ada nilai motivasi dan dakwahnya, positifnya. Ya, artinya melihat sesuatu jangan sisi negatifnya aja, nah kita tidak akan pernah selesai. Betul. Ya kan? Nah, maka itu ya, jaga hati selama Ramadan agar hati kita bersih dan selalu husnudzon kepada Allah, kepada sesama manusia. Baik yang melakukan maupun yang melihat juga Iya, niatnya harus begitu. positif Iya, ya Ustadz positive ya. thinking. Positive thinking. Baik. Begitu. Selanjutnya ibu-ibu yang ingin bertanya dari sebelah sini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama kami Ana dari Majelis Taklim At-Taqwa, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Ustadz, ini agak keluar dari tema pertanyaan kami. Oh, silakan Ibu. Gak apa Ustadz ya? Iya. Ini Ustadz, kami kan ada saudara yang sudah meninggal lebih kurang 2 tahun. Nah, bagaimana jika kita ingat dengan almarhum menitikan air mata, apakah menjadi pemberat bagi almarhum di sana? Dan adakah amalan atau bacaan yang bisa membuat hati kita menjadi tenang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, pertanyaan Ibu Ana ya. Ibu Ana. Ibu Ana dari Majelis Taklim At-Taqwa Sri Tanjung. Pertanyaannya bagus sekali terkait dengan kalau kita ingat saudara yang sudah meninggal kurang lebih 2 tahun ya, lalu meneteskan air mata, apakah itu menjadi pemberat, siksa, dan menambah dosa yang sudah meninggal? Kalau kita ingat saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal, tentu kita akan bersedih, ya kan? Karena itu bagian dari jiwa kita, dari kehidupan kita. Jadi ketika kita ingat bersedih, terkadang ditujukan dengan melelehnya air mata menetes di pipi. Sedih, ya. Tapi sedih itu ketika air menetes di pipi kita itu diperbolehkan. Tidak apa-apa. Bukti bahwa kita benar-benar sedih, kita memang benar-benar berkabung cinta kepada orang yang sudah mendahului kita. Yang dilarang dalam agama Islam adalah meratap. Meratap itu artinya kita sedih berlebih-lebihan, tidak selesai-selesai. Dan meratap itu dengan cara misalnya memukul-mukul muka, menutup mukul-mukul dada, ngambil pakaiannya dihentak-hentakan, bahkan kayak disobek-sobek. Pokoknya kita menyebut nama-namanya berlebih-lebihan. Meratap itu adalah bagian dari perbuatan jahiliyah. An-nihayatu minal jahiliyah. Meratap itu bagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah yang tidak atau belum mengenal ajaran Islam. Nah, kita menangis karena sedih itu boleh. Bahkan meneteskan air mata pun tidak dilarang. Air mata sendiri kok, bukan punya orang lain. Ya kan? Nah, bagaimana supaya kita tenang? Sesungguhnya kalau kita ingat orang yang sudah meninggal, lalu kita sedih, itu artinya orang yang sudah meninggal pun sebenarnya dia ingin dikirimi doa. Bahasa kita sedang lapar haus, maka doa yang dikirimkan adalah minimal Al-Fatihah atau membaca surah ya Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kalian. Orang ketika kita ingat kita menangis, yang dikubur juga mungkin sedih. Berarti yang minta ngirim doa. Kirim doa minimal Al-Fatihah dan membaca Al-Qur'an, itulah yang membuat kita tenang. Iya.
Jadi betul, orang yang sudah meninggal itu kan karena dipisahkan ruh dari jasad saja. Kita masih hidup, masih bisa mangguk-mangguk, tersenyum, menangis karena ruh masih ada. Kalau sudah dipisahkan, ya sudah jasad kita kembali kepada tanah, asal mula penciptaan. Jadi kita yang punya usia hanya jasad aja. Kalau ruh udah punya usia, dia masih hidup seterusnya, dan maka ketika kita mengirim doa pasti akan Sampai. Percaya enggak? Buktinya apa? Buktinya doa kita tidak kembali lagi. Kalau doanya kembali lagi tidak sampai, berarti ada kabar alamat tidak lengkap. Baik. Atau, ya, Ustadz izin, kita ada satu penelpon, silakan. Iya, iya. Halo, dengan siapa dan di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya Ustaz, ini dengan Iya. Ibu Ani Ustaz di Palembang. Iya. Ibu Ani silakan. Ustaz, ya katanya Ustaz bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini semua jam itu mereka diampun Allah. Putus. Ibu Ani, izin, ini koneksinya sepertinya agak sedikit terputus-putus, boleh diulangi pertanyaannya? Oh iya, ini mau nanya bahwa dalam bulan suci Ramadan itu seluruh arwah-arwah yang telah meninggal itu katanya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang mulia. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ani. Sama-sama, silakan Ustadz, ini bagaimana nih Ustadz? Fakta atau mitos ya seperti itu Ibu-ibu ya? Orang di bulan suci Ramadan ini arwahnya ditempatkan di sisi yang terbaik atau bagaimana Ustadz? Ya. Keyakinan kita bahwa ketika orang sudah meninggal, sudah diwafatkan oleh Allah, bahwa ditempatkan sesuai dengan amal perbuatannya ketika masih hidup. Ketika masuk bulan suci Ramadan, itu Allah memberikan bahasa kita diskon yang sangat besar. Masya Allah. Iya, diskon yang sangat besar. Bisa jadi diskonnya sampai 90%. Murah ya? Murah. Artinya ampunan Allah itu begitu murah di bulan suci Ramadan. Kita yang masih hidup juga diberi kesempatan beramal lebih banyak, dilipat gandakan, ya kan? Diampuni dosa-dosanya. Kan ketika masuk Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kan begitu. Dan dibuka peluang untuk beramal soleh ya di bulan suci Ramadan. Termasuk orang yang sudah meninggal juga, itu bahasa kita diberi diskon lah. Diskonnya tinggi sekali, ya kan? Kalau dosanya mungkin 80, dikasih diskon 80 bisa free gitu ya. Betul. Kira-kira begitu. Artinya ya dalam artian Allah memuliakan juga bukan orang yang hidup, yang mati juga Allah berikan keringanan. Masya Allah. Siksanya. Itulah kemuliaan bulan suci Ramadan. Apalagi kalau dikirimi doa, pasti sampai. Kalau tidak percaya duluan. Catat WA saya. Jangan. Jangan. Baik Ustadz, Masya Allah Iya, sekali iya, ya di bulan suci Ramadan ini banyak kemuliaannya Ustadz. Ya, Bukan hanya alhamdulillah. untuk kita saja yang masih sekarang Iya, ini ya iya, Ustadz iya, ya, iya, tapi iya. orang yang sudah mendahului kita juga mendapatkan kemuliaannya Masya Iya. Allah. Terima kasih banyak Ustadz, hari ini Sama-sama. sudah mengedukasi kita. Alhamdulillah. Dan insya Allah di bulan yang tarbiyah ini Ustadz ya, banyak ilmu yang kita pelajari bersama dari Majelis Taklim hari ini. Terima kasih banyak Ustadz sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih banyak juga ibu-ibu sudah mau hadir ke TVRI Sumatera Selatan. Sekali lagi untuk menambah semangat ya Bapak Ibu ya. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Masya Allah. Dan pemirsa yang ada di rumah, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan Hikmah Ramadan. Saya Reza Hulila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali.